Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadhu ayyidna qadal watan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah sampai pembahasan faslun fi syuruti ijza'il hajari fil istinja. Dalam membaca kitab Safinatun Najah, kita sudah sampai pembahasan ini ya. Syarat bolehnya beristinja dengan batu. Sebenarnya ketika seseorang belajar kitab ini, ketika tidak diajari bagi pemula, itu sebenarnya agak kebingungan. Kenapa? Karena kok tiba-tiba ngomong syarat boleh istinja pakai batu, ya kan? Bagi seorang pemula ini, tentu kebingungan apa maksudnya saat tiba-tiba musannif mengatakan syarat istinja pakai batu. Sedangkan istinja saya belum mengetahui apa itu istinja. Nah, jadi tugasnya adalah ya yang memberikan materi, guru. Begitu juga kita ketika sedang belajar bersama guru kami dulu. Kemudian syarat boleh istinja dengan batu. Di sini sebelumnya istinja itu apa? Istinja itu mensucikan diri dari sisa atau bekas buang air kecil atau buang air besar. Itu istinja. Kalau bahasa yang disederhanakan itu ya cebok gitu. Kemudian, hukum istinja itu bagaimana? Hukum istinja yang pertama, wajib. Jika keluar sesuatu yang mengandung bebasahan. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah. Sunnah, jika keluar sesuatu dari salah satu lubang yang tidak ada basahannya. Artinya kering. Maka ini tidak wajib istinja, akan tetapi sunnah. Yang ketiga, makruh. Makruh istinja saat buang angin. Kenapa? Nanti bisa menjadikan was-was. Buang angin dibasuh, kan tidak begitu kan. Yang keempat, mubah. Mubah adalah kalau ada keringat yang mengalir ke wilayah tersebut karena takut keluar aroma yang tidak baik. Dan yang kelima, haram. Haram di sini bukan karena istinjanya, tapi karena hal lain, yaitu pakai batu curian gitu atau air curian. Kemudian sedikit kami jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan kitabnya. Alat istinja itu ada dua. Yang pertama air dan yang kedua batu atau yang serupa semakna dengan batu. Kemudian ulama membahas tingkat istinja yang paling bagus itu bagaimana? Ada tiga. Yang pertama, istinja yang paling bagus, istinja pakai batu dulu, kemudian diikuti dengan air. Yang kedua, derajat yang kedua, gunakan air saja. Dan derajat yang ketiga, gunakan batu saja. Catatan kecil, perlu diperhatikan, istinja dengan batu bukan seperti tayamum dengan debu. Tayamum baru boleh kalau tidak ada air. Tapi kalau pakai batu walaupun ada air, boleh. Itu catatannya. Nah, kemudian batu yang seperti apa yang boleh dipakai untuk beristinja? Nah, inilah kita masuk ke pembahasan syarat boleh beristinja dengan batu. Syurutu ijza'il hajari tamaniyatun. Syarat bolehnya menggunakan batu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Menggunakan 3 batu. Sebenarnya bisa menggunakan 1, akan tetapi dengan sisi yang 3, sisi yang berbeda. Dengan sisi yang berbeda. Dengan catatan, dan 3 ini wajib. Tidak bisa menggunakan satu kali usapan.
walaupun sudah bersih dengan sekali atau 2 kali. Akan tetapi wajib digenapkan menjadi 3. Ketika 3 belum bersih, maka dia wajib menambahkan menjadi 4, kemudian ditambahkan 1 supaya ganjil menjadi 5. Begitu seterusnya sampai ganjil. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyung qiyal mahalla. Bisa membersihkan tempat. Artinya batunya bisa mengangkat, menyerap kotoran itu. Begitu. Yang selanjutnya wa alla yajifan najasu. Najisu juga bisa sebenarnya. Dan najisnya belum kering. Belum kering itu bagaimana? Ya segera maksudnya. Ketika sudah selesai buang air, segera. Artinya tidak dia ke pasar dulu, tidak masak dulu, segera. Yang selanjutnya wala yantaqilah. Tidak berpindah. Kalau najisnya sudah berpindah ke paha atau ke tempat lain, maka sudah tidak bisa menggunakan batu. Wala yatra'a alaihi akharu. Tidak ada benda lain yang mengenainya. Misalkan umpama dia buang air kemudian kepercik dengan air yang di bawah, maka sudah tidak bisa lagi. Atau benda apa saja yang mengenainya. Mengenai tempat keluarnya itu. Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Kotorannya itu, najisnya belum melewati safhahnya itu. Safhah itu bagian belakang, lubang belakang piringannya itu. Belum menyebar kemana-mana. Kalau hasyafah itu bagian depan laki-laki. Nah, itu masih di bagian depannya, di kepala zakarnya. Tidak lewat dari situ. Kalau sudah lewat berarti sudah tidak bisa. Wala yusibahu ma'un, dan juga tidak terkena air. Najisnya tidak terkena air. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Kemudian batunya harus suci, tidak najis. Catatan, apa boleh beristinja dengan selain batu, misalkan tisu? Ya, tisu jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena semakna dengan batu dan terpenuhi syarat-syarat seperti batu. Apa saja syaratnya? Yang pertama, dia harus suci. Batunya harus suci. Tisu suci tidak? Tisu suci. Yang kedua, kering. Tisu kering. Berarti tisu basah sudah tidak bisa. Yang ketiga, bisa mengangkat najis, menyerap. Tisu bisa mengangkat. Bahkan bisa lebih menyerap dibandingkan dengan batu. Kemudian yang keempat, benda tersebut tidak terhormat. Tisu tidak terhormat. Dia bisa dipakai untuk buang ingus, ya kan? Yang terhormat itu bagaimana? Seperti makanan, roti tawar misalkan, tidak bisa. Kemudian syarat yang kelima, dia padat, bukan cair. Tisu adalah benda padat. Bahkan ada batu yang tidak bisa, malah menggunakan untuk beristinja dengan batu. Seperti batu yang mengkilap betul misalkan. Atau benda padat yang lain, seperti gelas. Gelas kan padat dia. Walaupun seperti itu, dia tidak bisa pakai gelas karena dia tidak menyerap. Syarat ini harus terpenuhi semuanya. Jadi itulah syarat boleh menggunakan istinja menggunakan batu. Mungkin sampai di sini dulu. Sudah 9 menit. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.